Para kekasih, hari ini kita memperingati satu peringatan yang tidak seperti biasanya. Seumur-umur saya, hampir 70 tahun, 69,5 tahun. Baru sekali ini saya memperingati Jumat Agung di luar gereja. Dan saya beritahu kepada saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sesuatu yang sangat mengganjal di dalam hati kita. Ini sesuatu yang sangat memberi stigma bahwa kita tidak bisa datang di hadirat Tuhan untuk makan perjamuan kudus bersama-sama dan menikmati bait-Nya. Bila Tuhan menghendaki hal ini terjadi, seluruh dunia harus mengalaminya. Marilah kita menyiapkan diri kita bahwa apa yang akan terjadi kemudian hari adalah lebih hebat lagi. Itu sebab perjamuan kudus pada Jumat Agung ini, saya katakan, adalah perjamuan kudus yang sangat menyedihkan dengan berbagai prahara yang terjadi, yang melingkupi perjamuan kudus ini. Apakah dia? Satu, ibadah yang tidak di rumah Tuhan. Bukankah ini satu hal yang sangat tragis? Sangat tragis, saudara. Banyak orang menolak dan tetap ada di dalam rumah Tuhan pada awal-awal merebaknya COVID-19 di Indonesia dan menghasilkan hasil yang tidak baik sama sekali. Kita sudah tahu. Itu sebab kita harus menuruti perintah dari pemerintah untuk kita ada dan tinggal, stay at home, work at home, worship God at home, learning and studying at home. Semua dikerjakan di dalam rumah. Tidak usah khawatir. Tuhan hadir saat ini. Kita percaya bahwa Dia hadir dalam rumah-rumah tangga kita. Dan tidak ada yang mustahil ketika saudara percaya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Puji Tuhan. Prahara yang kedua adalah inilah yang menjadi jiwa dan inti daripada Jumat Agung atau Passover, yaitu siksaan dan penyaliban daripada Tuhan Yesus di kayu salib di atas bukit tengkorak Golgota. Saudara yang kekasih, inilah yang menjadi jiwa dari Paskah atau Passover. Kata Passover ini adalah pertama muncul di dalam kitab suci dalam tulisan bahasa Inggris ketika di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 orang-orang Israel boleh keluar dengan satu catatan ketika malam sebelumnya pada saat sebelum mereka keluar dari Mesir, saudara, malaikat-malaikat Tuhan melewati rumah-rumah mereka sehingga malaikat maut tidak membunuh anak sulung. Kenapa? Karena rumah-rumah mereka pada kusen-kusennya dicat dan dilabur oleh darah anak domba umur 1 tahun yang tak bercacat dan tak bercela. Mereka selamat. Itulah sebabnya kalimat Passover pertama kali ada di dalam kitab suci. Ketika orang-orang Israel tidak dibunuh anak-anak sulung mereka. Saudara, dan sekarang kita memperingati Passover ini. Dalam tiap rumah-rumah tangga di mana Anda ada saat ini dan mendengar firman. Harus yakin bahwa rumah tangga Anda juga ada tanda darah. Dan darah itu akan masuk dalam hidup kita. Ketika kita makan dan minum perjamuan kudus sebentar. Ini prahara yang luar biasa. Prahara yang ketiga, yang lebih bersifat privat adalah kehilangan. Saudara, murid-murid Yesus, keluarga Yesus, dan juga wanita-wanita yang mengiring Tuhan Yesus sebagai pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan sidang dan jemaat daripada Kristus pada waktu itu, mereka kehilangan juru selamat. Satu kehilangan yang besar dan fatal sekali. Saya akan membuat ini menjadi update, up to date. Akan menjadikan saudara dan saya sadar, aku juga ada kehilangan. Ada seorang istri yang kehilangan suaminya ya, secara wajar. Bukan suaminya melarikan diri dan pergi dan lain sebagainya. Tetapi secara wajar dia kehilangan. Anak kehilangan orang tua. Orang tua kehilangan anak. Atau kehilangan sesuatu yang berharga dan mempunyai memori besar dalam hidup saudara. Dan itu sudah lewat begitu lama. Dan tetap membekas dalam batin saudara, dalam memori saudara. Segala macam kehilangan. Pada zaman sekarang kehilangan pendapatan karena di PHK. Kehilangan kesempatan untuk maju bagi anak-anak muda.
karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Kehilangan hari tua sehingga harus terkapar saja di tempat tidur. Atau maafkan saya, mengerjakan pekerjaan yang berat saja. Saudara, saya kasih tahu, Anda dan saya mempunyai kehilangan juga. Itulah prahara ketiga yang juga berat di dalam hidup manusia. Tetapi ada berita baik, karena Yesus sudah disalibkan di kayu salib. Dan dia sudah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, engkau boleh menemukan kembali kehilanganmu. Katakan yang percaya, saya percaya bahwa kehilangan saya akan saya temukan kembali. Setelah, katakan, setelah saya menerima Yesus yang telah mati bagi saya dan bangkit bagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, dengan ini saya masuk pada pendahuluan. Pendahuluan ini perlu sekali saya menjelaskan kenapa harus ada pendahuluan dalam khotbah ini. Karena ini sesuatu hal yang istimewa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-27 sampai 28. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan membacanya bersama, para kekasih. Bersama-sama saya akan menghitung dan di rumah saudara membaca. 1, 2, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Amin. Para kekasih, inilah setting daripada scenery, pemandangan pada waktu itu yang amat tragis, amat memilukan dan mengerikan. Saudara, ketika itu Yesus dipaksa mengangkat kayu salibnya sendiri. Saudara, pada stasiun yang keempat, stasiun yang keempat dia terjatuh dan dia tidak kuat. Apa yang kita baca ini ada kalau di kota lama Yerusalem. Saudara, ada tulisan tugu-tugu peringatan ataupun juga memorial catatan, plakat-plakat dari batu. Ini adalah stasiun keberapa. Yesus mengatakan ini pada stasiun yang ke-8. Ketika wanita-wanita itu meratapi dia. Kenapa? Yesus sudah tidak kuat angkat itu kayu salib untuk naik lebih tinggi lagi ke bukit Golgota. Saudara, dan wanita-wanita itu meratapi dia. Tetapi Yesus berhenti dan menengok kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem." Wow, kata-kata yang sangat-sangat misterius. Putri-putri Yerusalem. Saudara, sepertinya diunggulkan. Sepertinya hebat, dimuliakan. Saudara, dan memang Yesus memuliakan mereka yang mengiring dia. Walau dengan tangis air mata, dibentak oleh serdadu-serdadu Romawi, dan lain sebagainya. Saudara, apa katanya? "Janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, jangan menangisi, temukan kehilanganmu now. Saya perlu memberikan forward-nya, pendahuluannya, pengantarnya. Ini loh. Karena kamu itu harus nangisi dirimu dan anak-anak keturunanmu. Hai para putri Yerusalem. Saudara, jadi Yesus ingin menegaskan kata-kata ini seolah-olah kalau kamu sekarang dalam keadaan menangis, memang kamu menangis, kamu kehilangan. Sebelum aku bangkit, sebelum aku disalib dan sebelum aku bangkit, memang kamu harus menangisi dirimu sendiri. Kamu harus nangis. Memang kamu perlu nangis karena kamu tidak mempunyai korbanku. Aku belum berkorban bagi kamu. Pantasnya kamu tangisi dirimu. Jangan nangisi aku. Nanti saya akan tunjukkan setelah Yesus bangkit.
Maka terjadi satu perubahan yang dahsyat. Saudara, ketika Maria dari Betania menangis di depan kubur Yesus, Yesus bertanya, kenapa kamu nangis? Loh, beda kan? Sangat kosok balinya. Sangat kontroversi. Apa sebab? Sebab kata-kata tangisi dirimu karena kehilangan-kehilanganmu. Karena kamu belum punya korbanku. Aku belum disalib. Aku belum bangkit. Tapi begitu Yesus sudah bangkit, Yesus berkata, loh kenapa kamu nangis? Ada apa kamu nangis? Aku sudah bangkit, kamu masih nangis. Saudara yang kekasih, itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa seseorang siapapun dia, sehebat apapun, dia membutuhkan juru selamat supaya dia stop tidak nangis. Supaya dia segera ketemu apa yang hilang. Anak-anak muda kehilangan cita-citanya. Dan kemudian ya sudah saya terpaksa. Saya tinggalkan dan tanggalkan cita-cita saya. Saudara, anak-anakku yang masih muda dan remaja. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia berkuasa memberikan kehilanganmu tersebut. Sampai engkau merasakan luar biasa dalam hidupmu. Yakinlah. Itu sebab hari ini Jumat Agung yang kita peringati. Hari yang dahsyat. Hari yang mengubah sejarahmu. Hari akan membuat dan membongkar semua keadaan gunung-gunung yang tinggi menjulang di depanmu yang menghambat engkau. Jurang-jurang yang dalam terjal di depanmu dan engkau menjadi ketakutan. Oleh karenanya perjamuan kudus dari Jumat Agung ini akan menjadi sesuatu jembatan yang istimewa. Akan menjadi terobosan pada gunung-gunungmu. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ini pendahuluannya. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus bangkit, memang kau harus nangis. Tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Jelas ya saudara message-nya. Pesannya jelas ya. Orang-orang Kristen, Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi Anda tidak mempunyai korban Yesus, kau pasti menangis. Engkau tidak bisa tidak menangis, engkau harus menangis. Engkau walaupun kekayaanmu hebat, kemajuanmu, progresivitasmu, dan semua achievementmu luar biasa, engkau perlu menangis. Dan engkau harus menangis. Tetapi mulai saat ini, ketika engkau mendengar firman, engkau sekarang menerima korban Yesus, percaya pada pengorbanannya, pada kuasa kematian dan kebangkitannya, maka engkau akan berubah. Kalau engkau menangis, Tuhan tanya, kenapa kau nangis? Bukankah aku sudah mati bagimu? Bukankah aku sudah bangkit bagimu? Saudara yang kekasih, itu sebab pendahuluan ini perlu untuk membuka pikiran kita. Berapa puluh tahun, berapa belas tahun juga saudara menjadi orang Kristen tidak masalah. Kalau tetap tidak mengerti pendahuluan ini, engkau sama sekali hidupmu dalam air mata. Engkau terendam dalam air matamu. Itu sebab inilah saatnya. Ketika Yesus sudah disalib dan sudah bangkit. Yohanes 20 ayat 15a. Memberitahu ketika Yesus sudah bangkit, kubur sudah terbuka. Maria dari Betani masih ada di depan kubur. Ingin memberikan sesuatu penghargaan dan ingin nyekar di sana. Saudara, dan dia makin menangis karena mayat Yesus sudah tidak ada. Saudara, kuburnya sudah terbuka. Ada 2 kali dia ditegur, pertama oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Saudara, perhatikan, itu kalimat dari malaikat. Dan malaikat berkata, dikira dia adalah tukang kebun. "Pak, kalau kamu mengerti di mana itu mayat Yesus ditaruh, kasih tahu aku mau ke sana, aku mau nyekar ke sana." Saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus sendiri datang kepada Maria. Dan dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, siapakah yang engkau cari? Saudara, engkau tidak usah merasa kehilangan, ibu. Ini aku. Seolah-olah Tuhan mengatakan,
Yesus mengatakan, ini aku, kamu tidak usah nangis, kamu tidak usah merasa kehilangan. Saudara, bila saudara membaca dua kalimat ini, ada warna yang sama pada dua kata. Yang pertama kehilangan, dan yang kedua cari. Saudara, ini bukan kata majemuk di dalam tata bahasa Indonesia, tidak. Ini dua kata yang mempunyai keterikatan sangat kuat. Kalau engkau mengalami kehilangan, engkau harus cari. Sebab kalau kehilangan tanpa cari, ini tidak paripurna. Maka kehilanganmu, ya sudah, hilang, bablas hilang. Tidak ada harapan dapat. Tetapi kalau kehilangan, engkau cari. Engkau mencari kehilanganmu, maka dua hal ini klop, paripurna. Saya tidak katakan perfect, sempurna, tidak. Bukan perfect, tetapi paripurna. Karena mereka terkait. Perkara nanti kamu sudah cari, kamu gak dapat, kamu sudah puas. Tetapi kalau kamu kehilangan, kamu tidak cari, itu tidak paripurna. Jadi filosofinya di sini. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Saudara, ini mempunyai arti engkau tidak usah merasa kehilangan ibu. Ini loh, aku sudah bangkit. Jadi beda ya. Kalau sebelum orang menerima korban Yesus, sebelum orang beriman mempunyai Yesus yang bangkit, maka dia memang harus menangisi dirinya sendiri. Masuk dalam rumah tangga kita. Bagaimana seorang istri, seorang suami, sebagai orang tua bisa hidup senang, lepas dari air mata. Anak-anak muda, anak-anak kecil, bagaimana rumah tangga penuh dengan keharmonisan dan sukacita, membuang air mata. Perlu ini, tubuh dan darah Yesus, korban Yesus. Anda dan saya harus memilikinya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ada satu transformasi yang revolusioner, yang segera dan cepat. Anda jangan menanti bulan depan atau minggu depan atau besok. Hari ini, semua katakan pagi ini. Semua katakan pagi ini saya harus mengalami transformasi yang revolusioner. Perubahan yang dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Setelah aku disalib dan aku bangkit, beda. Itu sebab di mana ada kata kehilangan, wajib ditandem, wajib dijadikan satu dengan, dipasangkan dengan kata cari. Orang yang kehilangan tidak mencari, repot. Perkara dia dapat, puji Tuhan, dia tidak dapat, ya sudah, tapi dia sudah puas. Tapi kalau saudara kehilangan tidak cari, saudara, engkau seumur hidup tetap teringat, engkau punya kehilangan. Para kekasih, bila ada sesuatu yang hilang, saya perlu mengajak Anda untuk membaca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sepenggal dari apa yang nanti kita akan baca, sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Ini rahasianya. Bila saudara mempunyai kehilangan cita-cita, saya tidak bisa seperti yang saya cita-citakan. Ketika saudara ingin mencari jodoh, ternyata apa yang saudara inginkan tidak dapat. Dia diambil orang lain. Dan engkau merasa gelo seumur hidupmu. Para kekasih, apakah perlu Anda gelo? Engkau tidak perlu gelo. Karena Tuhan bisa menciptakan oleh darahnya, oleh korbannya. Berdasarkan Efesus 1 ayat yang ke-7. Engkau gelo karena sesuatu dealing bisnis yang besar nilainya lepas dari tanganmu. Berapa banyak kali pebisnis mengalami demikian. Ataupun yang sudah ada dalam genggaman tangannya harus hilang, harus pergi, harus disikat oleh orang lain. Para kekasih, engkau tidak usah gelo. Ada harapan pada saat ini. Kalau Anda dan saya datang kepada Yesus, maka Anda akan mendapat kembali kehilanganmu. Engkau harus mencari dia. Cari dan dapatkan. Engkau pasti mendapat, karena kalau engkau mencari, engkau mendapat. Tapi kalau engkau tidak mencari di dalam Yesus, engkau akan kehilangan selamanya.
Itu sebab you just need Jesus right now. Do not postpone, do not cancel, and do not delay the time, the moment that you have to find Him. Firstly, before you get everything in your life. Many times we have so many broken hearted in our life. It is being a hurt, kesakitan hati, kekecewaan, stigma dalam pribadi kita. Apa sebab? It is because we not find Him. Seek and find. Cari dan dapat. Saudara, anak-anak kita, mereka seek and hide. Mereka bermain, ya cari-carian. Ya, kamu sembunyi, tak cari kamu. Saudara, ini lain. Ini artinya saya mempunyai kehilangan, saya mau cari Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari penebusan. Ayat ini begitu jelas. Dan saya dan saudara harus tahu. Engkau akan menemukan kehilanganmu pada korban Yesus. Katakan luar biasa dalam nama Yesus. Mari kita akan membaca ayatnya. Ada pada monitor Anda. 1, 2. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Coba. Sangat dahsyat ini pernyataan. Sangat eksplisit. Sangat merupakan maklumat proklamasi dari Yesus. Kamu melalui aku, melalui korbanku, Jumat Agung ini perjamuan kudus yang kau ambil, kamu beroleh satu penebusan. Dan kamu mendapat pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kata menurut kekayaan kasih karunia-Nya ini menyangkut hal-hal, segi-segi, aspek-aspek, faktor-faktor duniawi, lahiriah, materialis, material maupun juga finansial. Semua yang bersifat kita butuhkan saat ini. Keuangan, materi, pendidikan, kesehatan, itu semua kekayaan kasih karunia-Nya. Hebat kan? Satu ayat mengandung 3 makna ilahi yang hebat. Kalau Anda dan saya memilikinya dalam hidup kita, korban Yesus dalam Jumat Agung ini, kita memperingatinya, kita memasukkan Dia dalam hidup kita dan bertekad, aku mau mencari Dia terus. Sampai gak ada kehilangan lagi. Saudara, aku mau mencari Dia dan aku tidak akan ada air mata lagi. Tetapkan dalam dirimu, para istri, para suami, kakek dan nenek yang sudah tua, yang sudah sepuh, anak-anakku yang remaja dan muda, yang engkau tidak tahu apa-apa. Tetapkan dalam hidup kalian. Maka engkau akan mendapatkan segala perkara. Tadi 2 unsur ilahi dan 1 unsur jasmani. Anda akan menerimanya komplit. Analogi dari mendapatkan kembali kehilangan kita, analoginya apa? Ayat tadi sudah begitu jelas di dalam yang saya sudah jelaskan. Jadi logiknya, analoginya miliki darah Yesus. Bila saya dan saudara menghargai perjamuan kudus, bahwa darahnya mengalir dalam darah kita, bahwa tubuh dagingnya yang terpecah-pecah menyatu dengan daging kita, maka kita akan ditebusnya, diampuninya dosa-dosa kita. Otomatis orang yang sudah diampuni dosanya, ditebus dosa, hidupnya ditebus oleh Kristus, orang ini berhak menerima sorga. Kalau sorga aja dikasih sama kita orang, apalagi semua yang lain. Itu sebab ayat ini penting sekali saudara dan saya miliki dalam hidup kita. Roma 8:31 mengatakan, jikalau Allah menyerahkan putranya yang tunggal buat kita, masakan hal-hal yang lain Dia tidak memberi kepada kita? Tidak mungkin. Jadi itu sebabnya para kekasih, penting sekali seorang anak Tuhan memperingati Jumat Agung ini. Perjamuan kudus akan memberi karunia Yesus. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus,
perjamuan kudus yang akan saya ambil, memberi kepada saya segala yang hilang kembali kepada saya, dan teristimewa saya ditebus, diampuni dosa saya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Yesus, karena korbanmu yang luar biasa telah membuat kami semuanya boleh layak untuk menghapus air mata kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, itu sebab yakinkan diri saudara. Hari ini luar biasa, lebih luar biasa lagi engkau memperingatinya di rumahmu masing-masing. Itu luar biasa. Sebelumnya harus kau peringati di gereja. Sekarang di rumah Anda. Luar biasa kan? Itu sebab anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan mau beri dalam hidup kita harus menjadi sesuatu milestone atau patokan kehidupan, patokan perjalanan. Ya umpamanya dari Jakarta menuju ke Surabaya, kurang 124 km. Kita maju lagi kurang 123 km. Maju lagi kurang 122 km. Ini namanya milestone. Tuhan ingin supaya Anda dan saya memilikinya. Para kekasih, saya tutup khotbah saya dengan Yesaya 53 ayat yang kelima. Harusnya kita orang menangis membaca ayat ini. Inilah sesuatu kesengsaraan Yesus yang memberikan tanda dan stigma luar biasa bagi seluruh umat manusia pada zaman apapun. It is the time for you and I to remember and make a good remembrance of His sacrifice. He Himself have already offered Himself for you and for me. So that we are be saved. Kita bisa diselamatkan. And not only be saved, but we have the reward for everything fully, sepenuhnya. Kita mendapatkan upah kita sepenuhnya. It is because His sacrifice, His death on Calvary for you, for me, for everybody. Itu sebab anak-anak Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang kelima, baiklah saya akan mengajak Anda membacanya. Kita akan baca bersama. 1, 2. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.